VT-nya mana nomor 61 sampai 65? Ya, kalau nggak cepet ya kena take down. Jadi boro-boro kita mau nyimpen ya. Untuk bikin satu VT aja kalau kena filter, misalnya kata-kata Jokowi, Prabowo, apalagi Isra, lalu Yahub, Pak Yahub itu, ya kisah Yahub di sana, itu langsung error, gitu loh. VT-nya langsung bisu, nggak bisa diedit. Jadi ya selagi ada ya dengerin aja. Jadi kemarin VT nomor 66 saya cerita tentang kisah dari Soekarno sampai Soeharto. Soeharto wafat itu meninggalkan 10 pertanyaan ya. Kenapa akadnya Soekarno dan Soeharto itu kok tidak diperbaharui atau tidak dilanjutkan atau tidak diberitahu kepada anaknya Mbak Tutut, Tommy, Sigit, Bambang, atau Prabowo. Jadi sampai sekarang menjadi missing atau misteri. Nah, kita lanjut ya. Setelah Soeharto turun, ya kita itu zaman Soeharto ditakut-takuti oleh hantu PKI. Ya, kenapa kok hantu PKI? Ya sebetulnya hantu itu masih ada sekarang. Cuman dulu hantu PKI, apa transformasi hantu ya. Kita bicara mengenai transformasi hantu tahun 98 ya. Setelah tahun 98 turun, ya, hantunya berubah dari hantu PKI menjadi hantu TNI. Ya, tepatnya hantu ABRI. Maka dari itu sejak zaman demo Marsina, itu buruh wanita di Sidoarjo, dipopor sama Kodim, meninggal dunia, itu terakhir korban dari kekejaman ABRI. Ya. Lalu kemudian setelah PKI hantu ABRI, sekarang hantu apa? Sekarang hantunya hantu 9 naga. Jadi orang itu takut dengan orang kaya, ya, ditakut-takuti dengan orang kaya. Kenapa? Ya, rakyat itu sendiri sekarang itu yang ditakuti itu adalah satu, ya, pinjol sama judi online. Oleh karena itu, sekarang itu orang itu sangat takut, ditakut-takuti oleh kekayaan, oleh uang. Jadi masyarakat itu begitu dengar uang langsung takut, ya. Apalagi kalau lihat mobilnya Hotman 911 ya, mobilnya aja udah nggak kebayar ya kan. Boro-boro itu kalau ditukar NMAX itu mungkin dapat lagi kali mungkin 200 lebih NMAX itu hanya untuk beli mobil. Atau mungkin lebih. Jadi bayangan orang itu akhirnya dihantui oleh kekayaan. Nah, apalagi ditindas oleh 9 naga. Nah, sekarang itu hantu-hantu ini itu dari mana ya kan? Orang kalau dulu kita takut PKI, PKI juga udah habis. Kalau takut dengan ABRI, ABRI juga udah nggak main ya. Kemudian sekarang itu orang takut dengan 9 naga. Jadi cengkeraman mafia judi online dengan mafia tambang timah itu orangnya sama, itu naga nomor 9. Dengan demikian orang masih takut dengan, waduh Pak, Bapak kok nggak takut VT-nya nanti di take down? Ya, di take down aja, nanti kan kita bikin lagi akun baru, ya kan? Kalau misalnya VT ini akan dihilangkan ya, di-delete atau diapain, ya delete aja, ya tau kan nggak apa-apa gitu. Kenapa kita harus takut gitu loh? Jadi orang takut loh, Pak nanti Bapak kalau misalnya ketemu naga bagaimana? Loh, kalau kita ketemu naga ya mau diapain? Apa yang diharapkan dari kita? Duit juga mau cuma 20.000 ya kan? Jadi sudahlah gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri? Ya, kita harus belajar dari sejarah gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu seperti ayam ya, itu kamu nggak dijelasin, kamu ayam pedaging, kamu ayam petelur, kamu ayam pejantan. Ya bingung. Ayam babon itu semua dikumpulin, hidup cuma 2 minggu, 3 minggu, terus disembelih ya kan. Kan bingung dia, gitu. Nah, ini kok begini ya kan, hidup di kandang sempit ya kan, 3 minggu dipotong pret gitu loh, rupanya dia itu ayam pedaging. Nah, jadi dengan demikian Anda harus berpikir, nah dengan demikian kita tuh sejarah gitu loh, artinya oh iya saya orang Indonesia, saya loh sebelum Indonesia apa, saya orang kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Mataram, kerajaan Pasundan, kerajaan Siliwangi, kerajaan Aceh, kerajaan di Kayu Agung.
itu dulu orang-orang itu semua yang naik kapal dari Sriwijaya itu keturunannya di Kayu Agung. Itu sampai sekarang itu mereka raja di lautan, ya. Mereka itu naik kapal itu sampai ke India. Jadi orang Kayu Agung itu adalah bangsa-bangsa pejuang. Dengan demikian sejarah itu harus kita hangatkan lagi gitu loh, bahwa oh iya kamu keturunan Mataram, ya kan. Nah, semua rakyat Jawa itu pernah perang gitu loh di bawah Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu sejarah ini harus kita pelajari sehingga ke depan ini kita mau kemana. Nah, sekarang yang kita takut itu apa? Utang. Ya, kenapa? Ya, rakyat kena pinjol aja udah bobrok, udah bonyok ya. Jadi sehingga membayangkan utang negara sudah kelepek-kelepek lengar. Oleh karena itu, ya harus ditata lagi satu persatu, ya kan? Timbulnya utang karena apa, ya kan? Jadi Indonesia ini sudah 4 kali mengalami hampir kaya, ya. Satu, kita punya tambang Freeport, hampir kaya, ya. Rupanya ada akad dengan Amerika, lalu Pak Harto itu nggak cerita-cerita akadnya bagaimana, tahu-tahu blong aja, ya toh. Kita nggak tahu itu akadnya, hak-hak kita, ya toh, emasnya itu kemana, ya. Lalu kemudian hak kita apa, dividen kita apa, nggak tahu, ya. Karena Pak Harto juga dipaksa turun dan tidak baik-baik saja, ya. Hampir kaya karena emas Freeport, ya. Kita kemudian hampir kaya karena kekayaan hutan, ya. Kayu kita itu dijadikan HPH, dijadikan plywood, ya. Itu membuat yang membangun Cina itu juga dari kayunya kita, ya. Kayu kita ekspor plywood untuk membangun developer properti di Cina itu dari plywoodnya Indonesia, ya. Karena kan kayu di China nggak cukup. Itu hampir kaya. Yang ketiga, hampir kaya kita itu oleh batu bara, ya. Bayangin itu. Di IKN itu, di bawahnya Pulau Kalimantan itu, kalau kamu ngeduk 3 meter ke bawah, isinya adalah batu bara, ya. Batu bara kita kemana? Hancur habis, ya kan? Sudah bolong-bolong itu. Kalau kamu ke Kalteng, Kaltim, Kalbar, Kalut, Kaltara, bolong semua, ya. Sampai ke Bangka Belitung, ya. Semuanya bolong semua karena apa? Kita hampir kaya oleh batu bara, tetapi nggak tahu kemana uangnya. Yang keempat adalah hampir kaya gara-gara nikel. Nah, kenapa kok nikel ini kita hampir kaya tapi nggak jadi kaya? Ya karena apa? Nikel dilarang ekspor tapi penyelundupannya 5 juta ton kepada China. China itu menjadi raja mobil elektrik itu gara-gara nikel kita. Nah, itulah yang sekarang diperkarakan oleh Amerika. Karena apa? Amerika merasa bahwa kerugian mereka yang mau alih energi dari petrodolar menjadi energi listrik itu nggak jadi gara-gara kita tuh ekspor nikel 5 juta ton diselundupkan kepada China. Itulah yang sekarang lagi dihajar oleh Amerika. Nah, dengan demikian belajar dari hampir kaya 4 kali ini, kita ke depan itu bagaimana? Jangan sampai kita hampir kaya lalu nggak jadi kaya. Oh, ntar dulu ya, ada yang nomor 5 ini, ya. Nomor 5 inilah yang harus kita pelajari, ya kan? Jangan kita bertanya, "Loh Pak, itu haknya Sultan Tidore Ternate, haknya Raja Mataram. Itu Pak, itu NTB, lalu haknya Palembang, Padang. Bagaimana?" Ruwet amat, ya kan? Kita itu boro-boro mau ngurusin yang